Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan kalian lagi. Bagaimana kabar kalian, anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan dipimpin dari salah satu siswa yang hadir hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih telah memimpin doanya. Anak-anakku sekalian, untuk absensi hari ini, kalau saya lihat di sini 10 orang yang hadir. Dan untuk absensi silahkan nanti kalian bisa mengisi secara online yang ada di Google Classroom ini. Ya, kelihatan ya. Di sini nanti kalian isi formatnya seperti ini. Nanti absensi untuk swap foto atau misalkan selfie atau foto yang kegiatan ini kalian bisa dikirim lewat WA ya di sini. Ini nomor WA-nya dengan format nama, kelas dan tanggal. Tentunya tanggal hari ini. Dan yang diisi untuk absensi online yaitu nama siswa, kelas, kondisinya seperti apa, sehat, kurang sehat, sakit dan yang lain, lalu kirim. Ya. Itu untuk absensi silakan nanti diisi. Anak-anakku sekalian, sebelum membuat sebuah program itu sebelum membuat program yang baik tentunya diperlukan desain awal, sama halnya kita mau membangun gedung, maka perlu desain awal supaya gedung itu kelihatan baik dan kokoh kuat. Begitupun dengan membuat sebuah program yang baik. Tentunya diperlukan desain awal, yaitu menggunakan algoritma. Algoritma yaitu urutan langkah-langkah yang logis dalam membuat sebelum membuat sebuah program. Setelah membuat algoritma, maka apa yang sudah ditulis atau digambarkan dalam algoritma tersebut maka akan dirubah atau diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu banyak ya, diantaranya ada Pascal, ada C++ ya, dan yang lainnya. Jadi setelah dibuatkan algoritma maka akan diterjemahkan menjadi sebuah coding bahasa pemrograman yang telah ditentukan. Maka akan di-compiler menjadi sebuah program aplikasi komputer yang baik dan benar. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik mampu menyajikan algoritma dengan bahasa natural dengan baik. Diharapkan peserta didik memahami penggunaan variabel dalam suatu algoritma. Terus diharapkan peserta didik mampu menerapkan alur logika pemrograman pada komputer. Sebelum kita ke materi, kita nyimak dulu video yang ada di linknya ada di Google Classroom juga. Nah, di sini ada 3 video. Nanti cuman saya akan memutar salah satu video saja, yaitu pengenalan tipe data dan variabel.
Ya, nanti itu video yang tadi saya tampilkan itu diantaranya nanti akan dibahas, yaitu variabel. Nanti video-video yang belum sempat melihat atau mau melihat ulang, di sini ada link-linknya ya di Google Classroom, tinggal klik saja. Nah, kita kembali ke materi. Coba perhatikan di sini ada gambar ya. Gambar petunjuk instalasi printer ya. Di sini ada 2 gambar ya. Di sini ada langkah-langkahnya ya. Langkah ke-1, langkah kedua ini, ketiga ini ya. Nah, di sini bahasa apa saja yang digunakan sebagai petunjuknya. Jadi dalam gambar ini menggunakan bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Jadi sini menggunakan bahasa Inggris. Nah, lalu di sini ada pertanyaan kedua. Dalam beberapa petunjuk, mengapa terkadang petunjuk itu dibuat lebih dari satu bahasa? Kenapa? Di sini bahasa Inggris ya. Nah, dalam suatu produk atau barang yang memerlukan instalasi, itu tentunya di dalam packingnya itu sudah terdapat buku petunjuk cara instalasinya. Misalkan printer ini masuk ke negara Indonesia, maka akan dibuatkan buku petunjuknya di sini menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bukan bahasa Inggris. Ya. Jadi kenapa dibuat lebih dari satu bahasa? Karena setiap produk itu tidak mungkin, atau setiap negara itu memahami bahasa Inggris gitu. Jadi maka dibuatkan buku petunjuk menggunakan bahasa Indonesia untuk produk yang dijual di negara Indonesia. Nah, di sini mengapa perlu ada gambar? Perlu berarti. Ya. Kenapa di sini perlu ada gambar? Ya. Sedang bisa jawab? Kenapa di sini perlu ada gambar? Ya, karena selain di sini disajikan dalam tulisan, petunjuknya itu dalam bentuk tulisan, di sini disertai dengan gambar untuk memudahkan pembaca itu, oh ini langkah pertama seperti ini. Di sini ada gambarnya, maka akan lebih mudah dipahami oleh si pembaca atau oleh si pembeli. Ya, seperti itu ya. Jadi kenapa perlu ada gambar untuk memudahkan atau untuk memudahkan memahami petunjuknya gitu. Nah, dari pertanyaan yang diajukan ada suatu hipotesa. Yang pertama, untuk menyelesaikan suatu permasalahan pasti harus memiliki alur yang jelas dan tepat. Yang kedua, dari alur yang dibuat pastikan susunannya atau tahapannya itu tersusun secara sistematis atau dan hierarkis. Yang ketiga, susunan sistematis dan hierarkis pasti dapat menyelesaikan suatu masalah. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu ada suatu hipotesa bahwa langkah-langkahnya itu harus tersusun ya, untuk supaya si printer tadi itu dapat digunakan gitu.
Jadi petunjuk-petunjuk itu tersusun dengan secara terurut. Di sini secara garis besarnya algoritma itu dapat disajikan 3 ya, ada 3. Yang pertama itu menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari. Kalau kita di negara Indonesia maka menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua menggunakan pseudocode. Yang ketiga menggunakan flowchart atau diagram alur. Ya. Yang pertama bahasa natural digunakan untuk membuat algoritma yang kompleks atau algoritma teknik. Bahasa yang digunakan tentunya bahasa yang dipahami oleh pengguna algoritma. Jadi nanti dalam membuat algoritma kita menggunakan bahasa Indonesia ya, supaya dipahami oleh si pembacanya yang ada di Indonesia atau bisa dipahami atau bisa dibaca oleh teman sekelas kita. Contoh, membuat kotak dengan sama sisi. Tentukan sisi dengan ukuran yang sama panjang. Sini pseudocode yaitu susunan yang padat dan merupakan algoritma informal untuk deskripsi high level dengan menggunakan struktur konveksi bahasa pemrograman, tetapi dalam penulisannya tidak diperhatikan pemakaian subrutinnya atau prosedurnya, deklarasi variabel dan kode sistematiknya. Atau bisa dikatakan pseudocode ini gabungan dari bahasa natural dengan bahasa pemrogramannya. Jadi di mix atau digabungkan gitu. Tapi tentunya masih bisa dipahami oleh si pembacanya atau oleh manusia. Contoh di sini if nim valid then eksekusi transkrip nilai. Jika nimnya itu valid, maka eksekusi nilai transkripnya. Jika tidak nimnya tidak valid, maka tampilkan pesan kesalahan. Selesai ya. Di sini jenis penulisan logika pemrograman yang ketiga itu flowchart. Flowchart itu representasi algoritma dengan skema atau langkah-langkah proses yang ditunjukkan dengan berbagai macam bentuk dan kaitannya dengan arah panah. Atau bisa dikatakan flowchart ini digambarkan menggunakan simbol-simbol tentunya dengan tanda panah atau tanda arah ini langkah selanjutnya. Jadi tanda panah ini merupakan langkah selanjutnya. Di sini tata cara penulisan logika. Yang harus diingat dalam penulisan logika adalah yang pertama domain atau masalah yang ingin diselesaikan. Yang kedua keteraturan atau susunan pernyataan logika yang mengarah pada penyelesaian masalah. Yang ketiga menggunakan notasi atau lambang simbol yang digunakan dalam menerjemahkan suatu logika. Contoh di sini membuat mie rebus. Masalah utamanya yaitu mie rebus. Hasil yang akan diperoleh. Jadi hasil akhirnya itu berupa mie rebus. Di sini susunannya atau langkah-langkahnya, yang pertama ambil mie. Yang kedua nyalakan kompor. Yang ketiga ambil wadah dan isi air. Panaskan air hingga mendidih, masukkan mie ke dalam wadah yang berisi air mendidih. 6. Aduk hingga merata. 7. Angkat dan sajikan. Nah, dari lambang bilangan 1 sampai 7, ini merupakan penggunaan lambang untuk langkah-langkah yang dikerjakan. Jadi langkahnya itu berurut. Jadi misalkan kita mau membuat mie. Kalau sudah arahannya seperti ini, kita tinggal mengikuti, maka hasil akhirnya yaitu berupa mie rebus. Penyajian algoritma yang baik itu, menurut Donald Ervin Nutt, itu atau yang dikenal dengan Bapak analisis algoritma, itu memiliki 5 kriteria. Yang pertama input, output, finite, definite, efisien. Di sini input, algoritma itu memiliki masukan 0 atau lebih dari pengguna. Ya,
atau dari user. Setiap algoritma pasti memiliki input. Yang dimaksud dengan 0, input dari pengguna bahwa algoritma tidak mendapatkan masukan dari pengguna, tetapi semua data yang dimasukkan, yang digunakan oleh algoritma tidak dari pengguna secara langsung, namun semua data yang akan diproses sudah dideklarasikan oleh algoritma terlebih dahulu. Jadi inputan itu tidak mesti melalui keyboard atau apa ya, atau alat-alat masukan, tapi bisa sudah ditentukan oleh algoritma tersebut yang sudah dideklarasikan sebelum diproses. Yang kedua, output. Algoritma memiliki atau harus memiliki satu output. Tujuan dari algoritma adalah memberikan penyelesaian dari suatu masalah dengan langkah-langkah tertentu. Penyelesaian itulah output dari algoritma yang dimaksud. Output itu bisa berupa teks, file, video, suara, dan yang lainnya. Atau suatu nilai yang disimpan untuk digunakan algoritma lain atau disimpan di basis data. Finite di sini atau terbatas. Algoritma itu baiknya harus mempunyai langkah-langkah terbatas yang berakhir pada suatu titik di mana algoritma itu akan berhenti dan menghasilkan suatu output. Seperti halnya tadi mie rebus. Yang langkah pertama ambil mie rebus. Itu langkah pertama atau startnya. Langkah akhirnya apa? Tadi mie siap disajikan. Maka itu langkah akhirnya. Jadi mie siap disajikan maka sudah menghasilkan output berupa mie rebus ya. Define. Makna dari langkah logis pada definisi algoritma terdahulu tercermin dari langkah-langkah yang pasti, tidak ambigu atau bermakna ganda. Ya, jadi sesuatu yang akan ditulis di algoritma itu harusnya tidak ambigu dan tidak bermakna ganda. Contohnya di sini, yang perlu dihindari kata-kata seperti secukupnya, beberapa, sesuatu, sebentar, lama, atau kata lain yang tidak terukur dengan pasti. Ya, pemberian nomor pada algoritma dapat membantu membantu pengguna mengikuti setiap langkah dengan pasti hingga mencapai akhir dari algoritma, yaitu solusi dari permasalahan. Yang terakhir, efisien. Program menghasilkan output yang benar, itu wajib. Tapi bagaimana jika output yang benar itu dilakukan dengan waktu yang lama, padahal algoritma yang lain yang lebih cepat? Hal ini menunjukkan bahwa algoritma, khususnya jika sudah diterapkan pada pemrograman, mempunyai waktu eksekusi atau running time. Ya, jadi dalam membuat sebuah program, maka perlu dihindari sesuatu yang tidak diperlukan supaya waktu eksekusinya itu lebih cepat. Oke, sebelum kita mengenal variabel, ada yang bertanya tidak? Halo? Silakan, barangkali ada yang bertanya. Saya, Pak. Iya. Dengan siapa? Nuraliza, Pak. Oh, Nuraliza, ya. Apa perbedaan antara bahasa natural dan pseudocode? Perbedaannya? Ya. Iya. Perbedaan antara bahasa natural dengan pseudocode, kalau bahasa natural itu ditulis secara runtun menggunakan menggunakan kalimat sehari-hari dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Sedangkan pseudocode bisa dikatakan bahwa itu gabungan dari bahasa Indonesia dengan simbol-simbol yang ada di simbol atau bahasa pemrograman yang berlaku di dalam bahasa pemrograman yang akan kita
buat gitu. Misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Misalkan ada sebuah langkah, misalkan masukkan nilai tinggi balok 5 cm. Maka dalam bahasa Pasodukot itu bisa bisa diartikan misalkan nilai tinggi balok itu bisa kita buat variabel yang nanti akan kita pelajari. Misalkan tinggi balok itu bisa kita singkat atau kita buat variabel misalkan TB. TB itu untuk tinggi balok sama dengan 5. Nah ini, jadi TB sama dengan 5 itu bisa dibaca masukkan nilai tinggi balok 5 cm. Seperti ini ya. Jadi perbedaannya kalau misalkan bahasa natural menggunakan bahasa kita ditulis dengan bahasa Indonesia, kalau Pasodukot itu bisa dikatakan gabungan dari bahasa Indonesia dengan bahasa pemrograman atau simbol-simbol yang ada di bahasa pemrograman. Atau bisa ini ditulis juga tinggi balok sama dengan 5. Nah, ini juga bisa dikatakan ini sebagai Pasodukot. Ya, seperti itu mungkin. Jelas ya, Nuraliza? Jelas, Pak. Ya. Kita lanjut ya, mengenal variabel. Variabel adalah suatu nama simbolik, bisa dinyatakan dengan alfabet, huruf tunggal atau rangkaian huruf, atau rangkaian huruf dengan angka, atau simbol-simbol yang akan diberikan informasi atau nilai tertentu. Nilai tersebut tidaklah selalu berupa bilangan, bisa berupa karakter, rangkaian karakter atau string, tipe datanya string, nilai benar atau salah atau boolean, dan sebagainya yang disebut sebagai tipe data. Nanti tipe data kita pelajari lagi. Dengan menyimak nilai-nilai variabel yang akan memudahkan kita untuk melakukan operasi seperti menerapkan rumus, mengganti atau mengubah nilai, dan operasi-operasi lain. Penentuan variabel tergantung dari kebutuhan dari suatu algoritma. Nah, di sini contoh. Tentukan variabel pada algoritma menentukan kelulusan nilai ujian nasional atau UAN. Algoritma ini membutuhkan inputan berupa nama anak, nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris. Nama anak itu anak dinyatakan lulus jika rata-rata lebih dari 60. Outputnya yaitu berupa status. Apakah status anak itu lulus atau belum lulus? Nah, dari rangkaian di atas ini, misalkan di sini anak atau nama anak, kita buat variabel di sini nama, ya, nama. Terus untuk nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dijadikan variabel nilai mat atau bisa diganti. Ini tidak baku, bisa diganti misalkan nilai MTK, nilai bahasa Indonesia, nilai BI, BIN, ya. Ini bisa diganti juga, ya. Misalkan nilai BI saja untuk bahasa Indonesia, tapi di sini ada juga yang BI juga, makanya di sini supaya nilai BI untuk bahasa Indonesia itu
dikasih variabel BIN dan nilai B Inggris untuk bahasa Inggris ya. Jadi dalam membuat sebuah variabel itu nama variabelnya tidak boleh sama. Misalkan ini BI, ini BI, ini BI untuk bahasa Inggris, ini BI untuk bahasa Indonesia, ini BI untuk bahasa Inggris. Ini tidak bisa ya. Jadi untuk membuat variabel itu tidak boleh sama. Rata-rata dibuat menjadi variabel namanya rata ya. Outputnya berupa variabel status. Atau misalkan ini bisa diganti. Misalkan status bisa diganti dengan STA saja. Itu bisa. Ya. Itu untuk variabel ya. Ada yang ditanyakan lagi? Saya, Pak. Dengan siapa? Ratna. Ratna, iya. Apa dalam membuat nama variabel penulisan bebas? Maksudnya bebas itu tulisannya itu bebas. Cara penulisannya itu bebas. Iya, Pak. Oh iya. Jadi memang dalam membuat sebuah variabel itu memang yang pertama itu nama variabel itu bisa gabungan dari huruf dengan angka atau simbol-simbol tertentu ya. Terus penamaan variabel itu tidak boleh mengandung spasi seperti di sini. Nah, sini nilai mat. Nah, ini tidak boleh mengandung spasi. Maka akan diapit dengan underline atau underscore nih. Nah, sini. Nilai bahasa Indonesia tidak boleh ada spasi, maka digabungkan dengan ini. Boleh nggak Pak digabung? Misalkan nilai BIND ininya dihilangkan, bisa. Ya. Tapi untuk memudahkan membacanya, maka si pembuat program ini akan dipisahkan dengan underscore atau underline ya ini. Ya. Terus variabel itu tidak boleh mengandung simbol-simbol tertentu seperti dolar, tanda tanya, persen, tanda pagar, tanda seru, simbol N atau simbol dan, perkalian, dan yang lain-lainnya ya. Terus untuk membuat sebuah variabel itu harus memiliki atau maksimalnya itu memiliki 32 karakter ya. Jadi 32 karakter. Coba kalian lihat. Nilai mat ini berapa karakter? Nilai 5, 6, 7, 8, 9. Jadi nilai underscore mat ini mempunyai 6 berapa? 8 1 2 3 9 karakter. Ya. Jadi dalam membuat sebuah variabel itu maksimalnya harus 32 karakter. Dan ini akan menjadi tugas kalian nih. Ada pertanyaan tadi bagus. Dari siapa tadi? Ratna, Pak. Oh, dari Ratna. Nanti kalian cari ya di Google cara penulisan variabel yang baik dan benar. Nanti bisa dikumpulkan melalui WA group ya. Oke, anak-anakku sekalian, itu materi yang bisa saya sampaikan, yaitu mengenal bahasa natural dan mengenal variabel secara sekilas. Nanti untuk variabel nanti ada tugas, silakan kalian cari cara penulisan variabel yang baik dan benar seperti apa. Nanti untuk jawabannya bisa dikirim melalui WA. Oke, anak-anakku sekalian, setelah mempelajari materi hari ini, nanti di sini ada latihan ya berupa soal evaluasi. Di sini ada 10 soal
nanti kalian silakan isi. Saya kasih batas waktu mungkin sampai jam 4. Nanti untuk memberikan waktu pada malam hari untuk memeriksa hasil kerjaan anak-anakku sekalian. Di sini tulis nama dan kelas yang ada pada form yang disediakan. Kerjakan soal-soal dengan memilih salah satu jawaban yang tepat. Di sini soalnya pilihan ganda. Ini seperti ini. Nah, ini. Ya. Yang pertama, berikut ini pertanyaan yang benar mengenai penyajian algoritma bahasa natural, kecuali. Terus, ya di sini ada 10 soal. Silahkan kalian nanti kerjakan. Saya tunggu waktunya sampai jam 4 ya. Lalu kirim. Di sini juga terdapat materi-materi yang saya sampaikan hari ini ya. Di sini ada link video, ada media pembelajarannya juga ya, berupa file PDF tapi file PowerPoint yang sudah saya PDF-kan dan bahan ajar yang saya sematkan juga di sini ya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum mengakhiri materi hari ini, di antara anak-anakku sekalian yang hadir di sini mungkin bisa menyimpulkan apa yang sudah saya berikan pada pembelajaran hari ini. Mungkin siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Dengan siapa? Yulianti. Iya, silakan. Kesimpulan pada hari ini, setiap menyelesaikan masalah harus menggunakan cara-cara yang sistematis. Cara-cara tersebut harus bisa dituliskan secara benar dan masuk akal. Metode ilmiah menuliskan logika. Penggunaan notasi, lambang atau simbol yang digunakan dalam menerjemahkan suatu logika. Algoritma yang baik dan benar harus memiliki kriteria berikut ini. 1. Input, output, finites, definites, efisien. Variabel adalah suatu nama simbolik yang akan diberikan informasi atau nilai tertentu. Ya, sudah? Ada yang lain? Sudah, Pak. Sudah. Jadi, Sudah. Kesimpulan hari ini yaitu variabel adalah untuk penamaan sini ya, yaitu nama simbolik yang bisa dinyatakan dengan alfabet. Terus variabel itu bisa diisi informasi atau nilai-nilai tertentu. Terus dalam menggunakan membuat algoritma yang baik benar itu ada 5 ya. Tadi ada 5, yaitu input, output, finite, definite, dan efisien. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum mengakhiri materi hari ini, saya ingatkan lagi, nanti untuk absensi silakan kalian isi secara online yang ada di Google Classroom, mengerjakan soal-soal latihan yang ada di Google Classroom. Terus saya ingatkan lagi, di masa pandemik ini kalian harus melaksanakan 3M. Saya ingatkan lagi ya, harus melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, lalu menjauhi kerumunan-kerumunan banyak orang ya. Dan ada tambahan lagi mungkin di masa pandemik ini untuk menjaga daya tahan tubuh kita harus menjaga asupan makanan yang bergizi untuk supaya badan kita
lebih apa ya, lebih kebal imunnya gitu ya. Jadi untuk hari ini mungkin cukup. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, alangkah baiknya kita berdoa. Mungkin dari salah satu dari kalian memimpin doa, atau yang tadi di awal memimpin doa, untuk memimpin doa penutup. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, sekian dari saya. Semoga materi pembelajaran hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian bermanfaat bagi kalian, berguna untuk lingkungan sekitar kita. Apa yang sudah kita pelajari, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.